Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiara Ramyani dengan NIM 2022-11-2009 dan rekan saya Komang Indah Sabnalia dengan NIM 2022-11-2010. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidik kelas 2A akan menjelaskan materi mengenai tes deskripsi. Baik, ada 6 materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian tes deskripsi. Yang kedua, tujuan tes deskripsi. Yang ketiga, ciri-ciri tes deskripsi. Yang keempat, jenis-jenis tes deskripsi. Yang kelima, struktur tes deskripsi. Yang keenam, contoh deskripsi. Baik, untuk materi pertama, maka akan dijelaskan oleh kakak sendiri. Nah, ada 3 materi yang akan kakak jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian tes deskripsi. Tes deskripsi adalah teks yang berisi sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Dengan tes deskripsi, pembaca dapat melihat seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri hal yang ingin disampaikan penulis melalui tes deskripsi tersebut. Nah, dari pengertian ini, kakak dapat menyimpulkan bahwa tes deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri hal tentang yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua yaitu tujuan tes deskripsi. Tujuan tes deskripsi adalah agar para pembaca mendefinisikan secara langsung objek yang sedang dideskripsikan. Yang ketiga, ciri-ciri tes deskripsi. Ada 4 ciri-ciri tes deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca mampu seolah-olah melihat objek secara langsung. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Indah. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk dan yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Nah, di sini berdasarkan bentuk maksudnya teks deskripsi yang berdiri sendiri, artinya teks yang tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampurkan dengan teks lainnya. Teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain, artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, ataupun sebuah iklan. Terus yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Di sini teks yang berdasarkan isinya terdiri dari teks deskripsi, spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi objektif adalah teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Terus teks deskripsi pasif yaitu teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Terus yang ketiga yaitu teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat atau didengar dan dirasakan. Terus yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau pesan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu struktur, yaitu dari identifikasi. Nah, di sini struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi
yang berisi pengenalan nama objek, makna, nama lokasi, sejarah, dan lainnya. Atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Lalu, kamu dapat menulis betapa terkenalnya pantai itu dan keindahan alamnya. Yang kedua, bagian teks deskripsi yaitu deskripsi bagian, yaitu struktur deskripsi ini menggambarkan suatu rincian dari sudut pandang penulis tentang suatu objek yang sudah ditentukan. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini penulis bisa menggambarkan setiap bagian yang ada di dalam suatu objek. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak dan ramainya pengunjung. Tetapi udaranya sangat panas sehingga membuat harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati suasana yang ada di pantai. Terus yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi, yaitu bagian kesimpulan. Struktur ini menjelaskan bagian berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulisan terhadap objek. Namun bagian ini bersifat opsional. Artinya, boleh dituliskan atau tidak dalam suatu teks yang sudah dibuat. Contohnya, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Itu berarti dia tidak menanggungjawabkannya. Yaitu, dalam suatu struktur teks deskripsi juga menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan, yaitu ejaan dan tata baca. Ejaan dan tata baca penulisan huruf kapital ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan suatu bahasa. Terus yang kedua, yaitu ada sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya, menggantikan kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Yang ketiga, yaitu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Contohnya, toko itu menjual berbagai jenis bunga atau ada juga bunga mawar, bunga melati, anggrek, kenanga, dan masih banyak lagi. Kata umum dari kalimat tersebut adalah bunga, sementara kata khususnya yaitu mawar melati, anggrek, kenanga, lilin, dan kamboja. Yang keempat yaitu ada kata sifat. Kata sifat yang berarti merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan suatu objek. Kata juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contohnya sangat jernih, sangat bersih, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu ada kalimat perincian. Kalimat perincian merupakan teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Dan yang kelima yaitu ada kalimat perincian. Kalimat perincian ini yaitu yang berarti teks deskripsi berguna untuk menjelaskan suatu objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca.
Dan yang keenam yaitu ada kalimat sarapan panca indera, yaitu yang berarti kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecapan. Contohnya, bunga mawar itu sangat wangi, harum, dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya, sebab bunga mawar memiliki duri pada bagian batangnya yang bisa melukakan tangan jika tidak berhati-hati memetik bunga tersebut. Yaitu yang bertema kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dan dengan tingkah lakunya yang sangat lucu. Love berusia 1 tahun, bulunya sangat lebat dan berwarna putih keabuan, matanya berwarna biru. Ekornya panjang dan bergoyang setiap saya panggil. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya seperti serigala. Love suka sekali makan. Itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meski begitu, Love tetap lincah bergerak ke sana kemari, tetapi aku harus waspada kepadanya dan menjaganya dengan baik. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku hingga tua nanti. Baik, sampai di sinilah materi kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat siang.